Salam sehat dan damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Tanpa terasa masa Prapaskah tinggal 10 hari lagi. Dan saya ingin berbagi bagi saudari-saudara yang mungkin mengalami krisis tentang bagaimana puasa di masa Prapaskah. Pada akhirnya pengorbanan Prapaskah kita harus menjadi sesuatu yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, tetapi terkadang sulit untuk mengidentifikasikannya. Umumnya ide yang baik untuk melihat kepada orang kudus bagaimana ketika mereka melakukannya. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan kesaksian beberapa orang kudus yang menjalani puasanya. Santo Benediktus dengan membatasi makan, membaca buku spiritual secara teratur. Santo Benediktus dari Nursia mendedikasikan 49 pasal dari peraturannya untuk mengamati selama masa Prapaskah. Dia pada dasarnya merekomendasikan melakukan semua hal yang harus kita lakukan sepanjang tahun, tetapi sering lupa. Ini termasuk doa pribadi, berpuasa dari beberapa makanan dan atau minuman, mengurangi tidur jika tidak mengganggu kesehatan, dan membatasi omong kosong dan bercanda, dan mencurahkan waktu untuk menantikan Paskah. Dia secara khusus menganjurkan agar setiap imamnya memilih sebuah buku di awal Prapaskah dan membacanya sampai selesai setiap hari. Paragraf kedua dari babnya tentang Prapaskah layak dibagikan secara bersama-sama sehingga setiap orang dapat merenungkan bagaimana pengorbanan Prapaskah mereka cocok di dalamnya. Setiap orang harus memberitahu kepala biara apa yang ingin dia lakukan, karena itu harus dilakukan dengan doa dan persetujuannya. Apapun yang dilakukan tanpa izin Bapa spiritual akan dianggap praduga dan kesombongan, tidak dapat dan tidak layak mendapat pahala. Oleh karena itu semuanya harus dilakukan dengan persetujuan kepala biara. Sebagian besar dari kita yang membaca ini mungkin tidak memiliki kepala biara, dan tidak realistik bagi seluruh paroki untuk berbagi cara pengorbanan mereka dengan pastor paroki mereka. Tetapi jika Anda berencana melakukan sesuatu yang ekstrim, pastikan untuk berbicara dengan pembimbing rohani atau imam Anda. Sangat mudah untuk merasa bangga dalam hal ini. Yang kedua, yang terberkati Pier Giorgio Frassati, puasa dari yang makan manis dan retret. Saya tahu bahwa berpuasa dari yang manis-manis, makanan manis sangat populer di dunia Katolik saat ini. Pier Giorgio Frassati adalah panutan yang hebat bagi siapapun yang tergoda oleh ketelitian atau dengan puasa yang terlalu intens. Dia adalah seorang pemuda yang sangat saleh, yang memahami bahwa kesalehan dan kebahagiaan hidup tidak saling eksklusif, dan bahkan sebenarnya itu saling terkait. Dia disiplin dalam puasa Prapaskah dengan cara yang masuk akal bagi kita di zaman sekarang. Dia akan menahan diri dari makanan yang manis-manis, membatasi makanannya pada waktu makan, dan menghadiri retret. Sesuatu seperti ini akan berhasil jika tidak ada retret yang tersedia di dekat Anda. Yang menurut saya sangat menginspirasi adalah motivasinya. Dia tidak berpuasa untuk kepuasan pribadi karena mengambil janji yang sangat keras. Dia melakukannya untuk merayakan Paskah yang lebih baik. Resolusi Prapaskah bertema Pier Giorgio lainnya adalah mendoakan doa sebagai berikut. Bapa Surgawi, beri aku keberanian untuk berjuang untuk tujuan tertinggi, untuk menghindari setiap godaan untuk menjadi biasa-biasa saja, memungkinkan saya untuk bercita-cita menjadi hebat seperti yang dilakukan Pier Giorgio,
dan untuk membuka hatiku dengan sukacita untuk panggilan-Mu menuju kekuduskan. Bebaskan saya dari rasa takut gagal. Ya Tuhan, saya ingin menjadi dengan tegas dan selamanya bersatu denganmu. Beri aku rahmat yang aku minta melalui perantaraan Pier Giorgio oleh jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini adalah komitmen untuk mendoakan doa ini dan melakukan satu tindakan amal setiap hari. Yang ketiga, hamba Tuhan Dorothy Day berdoa setiap hari untuk melepaskan sifat buruk. Dorothy Day adalah perokok berat selama bertahun-tahun. Setelah pertobatannya, dia mulai berhenti merokok selama masa Prapaskah. Hal ini membuatnya sangat rewel sampai orang-orang yang tinggal bersamanya mulai berdoa agar dia cepat-cepat menyalakan rokok. Kemudian sebelum masa Prapaskah 1 tahun sebelumnya, Bapak pengakuan rutinnya menyuruhnya untuk tidak berhenti merokok. Sebaliknya, dia mulai berdoa setiap hari untuk berhenti merokok. Butuh beberapa tahun, tetapi akhirnya dia kehilangan kecenderungan untuk merokok. Saya suka nasihat ini untuk setiap dosa kebiasaan, baik itu merokok, pesta makan, pornografi, gosip, atau apapun yang telah mengakar dalam kehidupan kita. Jika Anda pikir Anda bisa melepaskan makan babi guling, itu bagus untuk Anda. Tetapi jika Anda ingin menghapusnya dan tidak tahu caranya, mungkin korban Prapaskah Anda bisa menjadi doa harian untuk menghapus dosa ini dari hidup Anda. Doa rosario yang didedikasikan untuk tujuan ini akan menjadi tempat yang bagus untuk memulai. Yang keempat, Santo Filipus Neri, doa malam dan percakapan sehari-hari dengan seorang asing. Santo Filipus Neri dibedakan dari kelompok orang kudus dari Italia lainnya karena sifatnya yang gembira, kurangnya klerikalisme, dan menjadi salah satu dari sedikit orang dengan film biografi yang dapat ditonton. Dia juga seorang penginjil bagi semua orang yang dia temui. Orang awam, orang sakit, pengemis, pendeta lain, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dia memiliki julukan Rasul kedua yang pergi ke Roma. Santo Filipus Neri akan pergi ke lapangan umum dan memulai percakapan dengan orang asing. Meskipun hal ini mungkin terdengar seperti cara kerja seorang psikopat untuk usia introvert kita, hal itu efektif dalam membantunya memahami cinta Tuhan dan membawa cinta itu kepada orang lain. Dia akan menindaklanjuti pertemuan hariannya dengan doa malam di katakombe Santo Sebastiano. Agar adil, saya tidak dapat mengatakan bahwa hal tersebut adalah disiplin selama masa Prapaskah. Namun saya rasa banyak dari kita dapat memperoleh manfaat dari pengorbanan Prapaskah yang menyebabkan kita lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang secara fisik berada di dekat kita. Mungkin itu berarti mencoba bercakap-cakap dengan satu orang yang sama sekali tidak dikenal selama 40 hari masa Prapaskah. Mungkin itu sesuatu yang secara sosial kita lakukan setiap hari, atau mengadakan semacam perjalanan setiap hari kepada orang yang dicintai yang tinggal di luar kota. Anda dapat melanjutkannya dengan doa malam atau rosario sore untuk orang itu. Yang kelima, Santa Faustina, tidur tanpa bantal, berpuasa, berdoa kaplet kerahiman ilahi. Tidur tanpa bantal adalah suatu klasik selama masa Prapaskah, tetapi saya tidak tahu sampai saya menganalisa bahwa mungkin Suster Faustina adalah orang yang pertama yang melakukannya.
Dia mengambil ini secara khusus karena kesehatannya, mencegahnya untuk melakukan pengorbanan yang lebih besar, yang mungkin merupakan berita pahit bagi umat Katolik dengan kesehatan yang buruk. Seperti halnya semua orang kudus yang dijelaskan di sini, dia tidak melakukan penebusan dosa hanya untuk menderita. Dia mematikan dirinya demi kebaikan orang berdosa dan untuk mengenal serta mengasihi Kristus dengan lebih baik. Dia juga akan mendoakan kaplet kerahiman ilahi setiap hari untuk orang berdosa. Kaplet kerahiman ilahi sangat bagus untuk orang-orang yang seperti saya yang masih berjuang untuk bisa berdoa rosario setiap hari. Kaplet ini cukup cepat untuk menarik perhatian Anda. Ditambah lagi terdengar sangat indah saat dinyanyikan apapun bahasanya. Semoga penjelasan 5 teladan orang kudus tersebut menginspirasi kita dalam menyiapkan diri kita menjambut masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.